Halo, selamat pagi Youth GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu pujian dulu. Judulnya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dari awal nih. Allah Roh penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamahlah, jamahlah, ku rindu hadirat, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Halo semuanya, wah senang banget nih bisa ketemu, bisa sharing di sini hari ini. Perkenalkan, nama aku Jevani atau biasa dipanggil JJ. Kalian boleh panggil aku KJJ, CJJ, terserah, bebas. Tapi kakak bersyukur banget hari ini punya kesempatan buat sharing buat teman-teman di GPPI Sejahtera Bandung, teman-teman youth. Kakak yakin kalian pasti orang yang luar biasa semuanya.
Kalau begitu yuk kita langsung berdoa aja sebelum kakak mulai sharing hari ini. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa kalau hari ini kita sudah bisa ibadah lagi, kita sudah bisa datang untuk menyembah Engkau, kita bisa datang untuk beribadah. Biarlah Tuhan hari ini di saat hamba-Mu mau share Tuhan, biar Engkau yang berbicara melalui aku Tuhan, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan ini berasal dari Engkau. Biarlah Tuhan hari ini kita semua bisa sama-sama belajar sesuatu yang baru, kita bisa sama-sama mendengarkan sedikit lebih lagi dari isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, wah gak kerasa ya teman-teman, ini udah masuk di minggu kelima bulan Mei. Nah kakak dengar-dengar nih kalian bulan ini topiknya tentang kekudusan. Kakak juga udah banyak lihat dari sharing-sharing kakak-kakak sebelumnya. Kakak yakin kalian udah banyak belajar tentang apa itu kekudusan, hidup kudus, dan lain-lain. Jadi hari ini kakak cuma mau sedikit recap lagi tentang topik hari ini, supaya kita bisa mengakhiri topik bulan ini dan lanjut ke topik berikutnya ya. Kalau begitu sebelum kita mulai, kakak mau ajak kita untuk baca satu ayat. Beberapa ayat, maksud ayat dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kakak yakin kalian udah pernah baca ayat ini dari sharing kakak yang lain sebelumnya, tapi hari ini kakak mau ajak lagi supaya kita bisa ingat lagi tentang ayat ini. Oke. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu, pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, sama seperti Allah yang memanggil kalian itu suci. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Hari ini kakak mau kasih judul sharing hari ini lebih spesifik lagi, yaitu kasih yang membawa kepada kekudusan. Menarik. Maksudnya apa sih kak, kasih yang membawa kepada kekudusan? Nah, di ayat tadi kita sudah baca nih, Tuhan bilang ditulis dalam Alkitab, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Wah, kalau ngomong masalah topik kekudusan sebenarnya ini susah ya. Ini juga sebuah struggle buat anak-anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya kalian bilang, kak, aku lihat depan, belakang, kanan, kiri, semua teman-teman aku tuh melakukan hal-hal yang gak suci kak, gak benar kak, gak kudus kak. Wah, tapi mereka semua melakukan hal yang sama. Susah kak untuk aku hidup kudus? Memang susah, teman-teman. Hidup kudus di masa-masa ini, hidup kudus itu nggak gampang. Tapi hari ini kakak mau sedikit share, kalau dari kasih yang sejati, kita bisa hidup kudus. Kebetulan hari ini adik kakak, ada satu cerita, kebetulan hari ini adik kakak itu mau pergi makan malam sama satu temennya, sama orang yang lagi dia deket. Bisa dibilang lagi, kalau kata gaulnya lagi kencan atau lagi dating ya. Mungkin kalian juga udah pernah merasakan itu. Tapi istilahnya adik kakak ini hari ini mau makan malam bareng. Terus dia dari 2 hari yang lalu, dia udah sibuk, teman-teman, dia udah sibuk persiapin dia pakai apa, persiapin dia mau beliin apa, karena temen dia ini lagi ulang tahun. Dia sibuk persiapin segala hal. Sampai 2 hari yang lalu dia beli baju yang baru, dia beli celana baru, dia beli sepatu baru untuk siap-siap hanya untuk makan malam ini. Dia kasih yang terbaik. Padahal adik kakak ini bukan orang yang suka persiapan. Biasanya kalau diajak pergi juga, dia tinggal pakai celana basket, kaos t-shirt, langsung pergi. Tapi karena untuk momen ini dia siapin yang terbaik. Satu hal yang kakak mau bilang, dan kalian mungkin sadar juga, di saat kita mengasihi seseorang atau di saat kita cinta sama seseorang, kita mau melakukan segala sesuatu untuk orang itu. Maksudnya kita mau memberikan yang terbaik. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang itu, kita tidak merasa terbebani. Kita gak merasa kayak, wah, ini hal yang sulit nih. Enggak. Dia meskipun gak suka persiapan, tapi dia khusus untuk ini dia banyak persiapan adik kakak. Meskipun dia tidak terbiasa. Kakak mau ajak lagi kita untuk baca di Matius 6 ayat 21.
Ditulis, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di sini ditulis di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Berarti untuk kita hidup kudus, di saat kita sayang sama Tuhan, di saat kita mencintai Tuhan, di saat kita bilang aku sayang sama Tuhan, aku mencintai Tuhan, artinya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memiliki keinginan untuk hidup kudus, karena Allah itu kudus. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau kasih terbaik untuk orang yang kita sayang. Nah, di saat kita memiliki kasih yang sejati itu, keinginan kita untuk hidup kudus pun ada, karena kita mau kasih yang terbaik untuk orang itu. Ada satu pertanyaan yang mungkin kita sering dengar dan biasanya kita cepat-cepat aja jawabnya, karena kita ngerasa kayak, oh ini pertanyaan yang gampang. Tapi sebenarnya ini pertanyaan yang harus kita renungkan, teman-teman. Bahkan kakak juga. Kita harus merenungkan, apakah aku benar-benar mencintai Tuhan? Apakah aku benar-benar sayang sama Tuhan? Karena kalau kita bilang di saat kita benar-benar bilang kita sayang, kita cinta, tapi di dalam hati kita nggak ada keinginan untuk menyenangkan Tuhan, di dalam hati kita nggak ada keinginan untuk hidup kudus, di dalam hati kita nggak ada keinginan untuk memberikan yang terbaik, ini kita harus tanya lagi di dalam diri kita, benar gak sih? Gue bener-bener gak sih sayang sama Tuhan? Nah, itu yang kakak bilang, kasih yang sejati yang akan membawa kita untuk hidup kudus. Kayak cerita adik kakak, dia saking karena dia sayang orangnya, dia saking mau memberikan yang terbaik, dia bisa melakukan itu. Oke, misalnya kalian bilang, kak, mau dan bisa itu hal yang berbeda. Mungkin mau untuk ingin untuk hidup kudus itu ada, tapi bisanya tuh susah, kak. Nah, kakak mau sedikit share juga tips-tips untuk kita bisa gimana sih cara hidup kudus. Kalian pasti tahu, di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di saat kita percaya, ada sesuatu yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar, membimbing, dan mendampingi kita. Dia yang ada di dalam setiap hidup kita. Kakak mau bilang, akan sangat sulit untuk kita hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita bisa baca di Matius 26 ayat 41, di situ ayatnya ditulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita tuh sebenarnya lemah, teman-teman. Karena kita manusia, jiwa kita rusak, maksudnya jiwa kita sudah berbuat dosa. Jadi akan susah untuk kita hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kakak dengan yakin bilang bahwa kalau kita hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bisa hidup kudus. Kakak juga bacain sekilas aja, kalian mungkin gak harus buka, di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau kita biarin Roh Kudus untuk hidup, kalau kita biarin diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, itu yang akan memampukan kita untuk hidup kudus. Kakak juga banyak belajar dari pengalaman pribadi. Di saat kakak andelin, kakak malah merasa kakak bilang kayak, JJ gak boleh gak hidup kudus, JJ gak boleh nyontek, pokoknya JJ gak boleh. Tapi dengan kekuatan kakak sendiri, kakak gak bisa. Tapi di saat kakak benar-benar, oh iya, karena aku sayang sama Tuhan, aku mau hidup kudus, dan aku biarin Roh Kudus yang pimpin hidup aku hari ini. Bukan keinginan aku, bukan keinginan daging aku, tapi aku mau biarin diri aku untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus sadar, kita harus membiarkan diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Nah, next tips yang berikutnya, kita juga harus menjaga, teman-teman, apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kakak ajak kita lagi buka di Matius 6 ayat 22. Ditulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, di zaman-zaman ini, zaman-zaman sekarang, dunia semakin terbalik kalau bisa dibilang. Apa yang benar itu malah dibilang sesuatu yang salah, tapi apa yang salah dibilang sesuatu yang benar. Kita harus jagain mata kita, atau kita harus jaga apa yang masuk ke dalam diri kita. Kita harus perhatiin
oh ini konten-konten yang aku nonton di YouTube ini membangun aku atau semakin membawa aku jauh dari Tuhan. Oh ini konten-konten yang di TikTok ini bikin aku makin jauh nggak ya dari Tuhan. Kita harus jagain teman-teman, karena memang akan sangat sulit kalau apa yang masuk di dalam diri kita itu sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, karena itu yang akan memberi makan hidup kita. Kita harus memberi makan, kita harus melihat sesuatu yang apa ya, mata kita itu bener-bener jendela pintu hati kita, pintu hidup kita harus bener-bener menjaga. Next juga ada satu cerita di Alkitab. Kakak yakin kalian rata-rata tahu tentang cerita ini, yaitu tentang Yusuf dan Tante Potifar. Waktu itu Tante Potifar mau godain Yusuf, tapi setelah itu Yusuf langsung lari cepat-cepat pergi dari situ supaya dia tidak tergoda. Nah, banyak kali mungkin kita bisa pernah merasa kayak ya udahlah Kak, atau ya udahlah kalau gue udah digodain ya udah gas aja, maksudnya kayak ya udahlah udah dosa ini kali ya udah emang udah ada keinginan, udah gas aja, selesain aja. Aduh udah mau nyontek, udah ini udah tanggung nih, udah tinggal ngelirik, udah bisa nyontek, oh udah jalanin aja. Atau aduh ini mau gosip nih Kak, ini udah tinggal di mulut nih, aku udah ada keinginan nih, padahal aku udah tahu cerita terpanas ini Kak, tinggal keluarin, waduh udah keluarin aja. Atau Kak udahlah Kak, ini aku udah mau nonton tontonan yang nggak bener, udahlah ini aku udah digodain, udahlah. Kalian pernah dengar nggak, teman-teman pernah dengar nggak tentang istilah kita boleh membiarkan kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menghalangi supaya burung itu tidak membangun sangkar di atas kepala kita. Di saat-saat kita digodain, justru bukannya malah kita gas aja. Terkadang kita merasa kayak ya udahlah gas aja. Enggak, tapi kita harus berhenti, kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus untuk bilang, oh ya, saya sayang sama Tuhan, saya cinta sama Tuhan, saya mau menang, saya mau hidup kudus. Nah, terkadang banyak orang merasa kayak ya udah lanjut aja. Tapi ini adalah sesuatu yang kita harus latihan, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang gampang untuk berhenti di dalam godaan. Makanya kita harus benar-benar ngerasain kasih Tuhan sama kita, dan kita harus benar-benar bilang, oh aku tuh cinta sama Tuhan, makanya aku mau kasih yang terbaik, aku mau hidup kudus karena aku cinta sama Tuhan, aku mau kasih yang terbaik buat dia. Nah, di saat godaan itu datang, itu biasa, tidak apa-apa, semua orang pasti mengalami itu. Tapi respon kita yang harus benar, yaitu kita harus berhenti, kita harus datang sama Roh Kudus, kita harus minta dipimpin, supaya hidup kita dipimpin, supaya bukan hal-hal yang tidak kudus yang keluar dari kita, bukan gosip, fitnah, menyontek, bohong, nonton-nontonan yang gak benar, bukan itu yang keluar dari kita, atau hubungan yang tidak kudus, bukan itu yang keluar dari kita, tapi sesuatu yang kudus yang keluar dari hidup kita. Nah, kalau gitu kakak mau rangkum yang kakak sudah share hari ini. Pertama, kita juga udah ngomongin kalau kita benar-benar bisa hidup kudus itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita sayang sama Tuhan. Di saat kita benar-benar sayang sama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik, kita mau hidup kudus. Dan di saat kita mengenal Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, kita mengenal pribadi Dia, kita berjalan bersama-sama dengan Dia, keinginan kita pun akan semakin sama, semakin mirip dengan Tuhan. Tuhan adalah kudus, Allah adalah suci, dan kita akan semakin menginginkan itu. Oke, itu poin pertama. Itu maunya ya, keinginannya. Kak, bisanya nih sedikit susah nih, tapi tadi kita udah ngomong ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk supaya kita bisa mengusahakan kehidupan yang kudus. Kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus, membiarkan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus ada di hidup kita. Itu cuma masalah kita mau membiarkan diri kita dipimpin sama Roh Kudus atau enggak. Dia ada. Tapi masalahnya di saat dia ngomong jangan nyontek, masalahnya cuma kita mau dengerin atau enggak. Atau dibilang udah enggak boleh, jangan gosip, enggak baik. Itu masalah kita mau dengerin atau enggak aja. Jadi itu masalah kita mau keinginan kita yang memimpin hidup kita, atau kita mau membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. 2, jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, jaga mata kita, jaga tontonan kita, jaga hal-hal yang masuk ke dalam diri kita. Kita mau pastikan
hidup kita hanya hal-hal yang baik yang masuk ke dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah tadi kakak bilang, di saat ada godaan bukannya udah nggak apa-apa sekalian, nggak, tapi kita mau belajar untuk say no. Kita mau belajar untuk berhenti, kita mau belajar untuk latihan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa keluar dari godaan itu dan menang. Kita nggak mau dikalahkan oleh dosa, kita nggak mau dikalahkan oleh godaan, tapi kita mau menang melawan itu. Karena di saat kita benar-benar cinta sama Tuhan, di saat kita benar-benar sayang, dan di saat kita benar-benar tahu, kita pasti akan selalu mau mengusahakan untuk hidup kudus. Gitu teman-teman. Kakak yakin meskipun tidak gampang dan meskipun dalam prakteknya pasti ada jatuh bangun, tidak apa-apa. Yang penting keinginan hati kita adalah selalu untuk menyenangkan Tuhan. Kita juga harus selalu ingat kalau Tuhan itu sangat sayang sama kita, dan itu yang membuat kasih kita begitu sempurna. Yang membuat kasih kita sempurna sama Tuhan itu adalah karena kita sudah menerima kasih yang sangat sempurna sama Tuhan. Meskipun kita nggak bisa kasih yang sesempurna Tuhan, tapi kita mau kasih cinta yang besar juga. Begitu ya teman-teman. Kalau gitu cukup segitu aja sharing kakak hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih kalau hari ini Engkau telah kami tahu Tuhan, kami sadar kalau Engkau cinta, Engkau sayang sama kita. Biarkan Tuhan dalam hari-harinya kita, dalam setiap hari kita semakin ada di bumi ini, kita semakin menyadari betapa besarnya kasih Engkau. Dan saat kita menyadari kasih-Mu itu Tuhan, kita benar-benar bisa bilang kalau kita cinta sama Engkau. Ajar kita untuk semakin hari, untuk semakin mencintai Engkau, semakin hari untuk semakin menyayangi Engkau, semakin hari untuk semakin mengenal Engkau, supaya apa yang keinginan kami, pikiran kami bisa lebih lagi selaras dengan Engkau. Tuhan, kami tahu di zaman-zaman sekarang untuk hidup kudus bukanlah hal yang mudah, tapi kami percaya kalau Roh Kudus yang memampukan kami, kalau Engkau yang memampukan kami untuk hidup kudus, untuk menjadi terang dan garam bagi teman-teman di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, di saat kami gagal atau di saat kami jatuh, Engkau yang bantu kami untuk bangkit lagi. Tegur kami di saat kami sudah berjalan menurut keinginan kami masing-masing. Biarlah kami selalu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Kita selalu memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan untuk setiap kita. Biarlah Tuhan Kau yang terus jaga setiap hidup kita, Kau yang terus berbicara kepada setiap kita. Hanya di dalam nama-Mu Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kira-kira hari ini sampai situ saja sharing kakak. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing di sini. Semoga kita bisa sama-sama untuk lebih lagi bisa hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati.